Yogyakarta tak hanya dikenal sebagai kota pelajar, namun juga sebagai kota wisata populer di Indonesia. Banyak tempat menarik yang wajib kamu kunjungi, mulai dari wisata kuliner, wisata budaya, hingga wisata alam. Khusus wisata alam, kawasan Gunung Kidul tengah menjadi primadonanya. Salah satunya kamu bisa berkunjung ke Pantai Ngobaran di Desa Kanigoro, Gunung Kidul, Yogyakarta. Berikut lebih jelasnya tentang Pantai Ngobaran. Ini perkenalkan ya Mbah, nama saya Muhammad Rizat Salim Mubalik dari Universitas Asia Yogyakarta. Sebelumnya mau nanya-nanya mengenai kondisi wisata di Pantai Ngobaran ini. Sebelumnya sama Mbah siapa Mbah namanya Mbah? Sukirin ya. Mbah Sukirin. Ya. Oh, Mbah Sukirin asli tiang di sini. Asli sini. Kalau dari segi nama itu ada sejarah tersendiri nggak Mbah? Ya, sebenarnya cuma mengikuti itu Mas. Nah, sebelumnya ini saya lanjutkan kepada Mas semuanya dan Mbak ini yang pada sampai di sini saya memanjatkan mujian syukur atau selamat datang kepada Mas dan Mbak semuanya. Kalau akhir waktu ini bisa ketemu sama saya, marilah saya menceritakan semampu saya yang saya ceritakan nanti, yang sudah saya pernah mendengarkan dari orang tua yang saya percaya waktu dulu. Sampai sekarang saya menjalankan kata-katanya orang tua tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang saya jalankan, dapat manfaatnya bagi saya. Ya itu. Nah, ini sejarah di sini Pak Mas. Ya menurut saya yang sudah kata-kata orang tua yang sudah saya terima dulu, di sini ada orang leluhur namanya Eyang Browijaya. Ada pertanyaan dari warga, itu katanya dia di sini itu dikejar sama anaknya sehingga dari pergi dari kerajaannya, dia dikejar sama anaknya. Anaknya namanya Raden Patah. Raden Patah ngejar orang tua, tidak mau diapa-apakan, cuman dia itu supaya masuk jadi agama Islam. Ternyata dia tidak mau, sampai dia itu mengikhlaskan tenaga dan nyawanya ada di sini. Dia itu ada di sini itu cuman melarikan diri dari kerajaan karena dikejar anaknya itu Mas. Itu menurut kata-kata yang sudah saya terima waktu dulu. Kalau ada perbedaan nama atau kata-kata, maaf saya tidak tahu saya sampai di situ. Nah, makanya sampai sekarang di sini kebanyakan orang pada ritual di sini karena dia mengikuti jejaknya Eyang Browijaya pada waktu yang tahun yang sudah dijalankan sama Eyang Browijaya itu. Saya tahun kapan saya tidak tahu. Tahu saya kalau Jawa namanya dongeng gitu, kayak gitu. Makanya Mas, di sini itu diadakan patung-patung kayak gini, diadakan pura, itu menjalankan kepercayaannya dia Eyang Browijaya tersebut ada di sini terakhirnya dia itu. Nah ini dikatakan orang tua dulu yang bilang sama saya, di sini itu Browijaya yang kelima, jadi Browijaya yang terakhir ada di sini kayak gitu Mas. Makanya orang-orang yang masih mengikuti jejaknya zaman dulu, kawula ya di kampung-kampung itu masih menjalankan ritual ada di sini. Karena apa? Dia patuh sama doa restunya sama dia. Maka saya yakin bahwa Eyang Browijaya itu masih leluhur yang paling tinggi bagi saya kayak gitu Mas. Nah, selain saya ini diadakan patung-patung kayak gini, yaitu kepercayaannya dia hampir sama kepada Eyang Browijaya itu. Makanya ini diadakan patung-patung ini sebetulnya ini ada sejarahnya kejawen. Nah, sejelasnya saya tidak tahu seperti apa, tahu saya cuma kayak itu. Terus diadakan bagi kawula yang mengambil segi kepercayaan dari Hindu ya,
itu bikin surau, bikin patung-patung yang sebelah sana itu kepercayaan dia dari Hindu, Mas. Nah itu. Terus selanjutnya setiap tahun, setiap waktu yang dia punya kepercayaan dari warga umat Hindu ada sembayangan ada di sini. Apalagi ini yang punya keyakinan sampai bikin pura-pura apa namanya patung-patung, ini keyakinan lebih yakin daripada yang lain kayak gitu. Mas itu tahu saya sampai di situ. Kan pantai kan berarti ada 3 ya Pak. Ya. 3 itu ada apa ya, masih berkesinambungan gitu. Enggak ada. Berarti Tetap ya sini ya. Itu sendiri. Misalnya Ngerenean ya. Ngerenean itu sejarah apa di Renean sana saya tidak tahu. Di sana itu cuma tempat pengeluaran ikan, penangkapan ikan itu atau pasar ikan kalau di Renean. Nah kalau di sini itu tempat apa ritual kayak gitu. Di situ sama Renean. Jadi di sana di sini itu sama. Cuman tempat wisata yang suka dia itu melihat ke pemandangan yang lebar, yang agak gembira kan dilebar di Uyan sana. Kalau di sini ya kayak seperti ini, pantai-pantainya samping-sampingnya kayak gini. Karena apa? Di sini tempatnya itu sempit karena waktu dulu dibikin pada ritualan orang-orang perempuan atau lelaki yang ritual di sini. Apakah tujuan masing-masing gitu? Yang penting dia menjalankan pakai peralatan ya gitu. Nah, peralatannya apa? Orang Jawa ya, ada dupa, ada bunga ya, kayak gitu. Ya kayak gitu Mas sudah tuh. Jadi kalau masyarakat sekitar sini itu mata pencariannya itu apa? Ya ada yang Apa namanya? Buka warung. Ya ini ada yang jadi nelayan, ada nelayan. Terus ada lagi yang tani. Tapi warga-warga di sini kebanyakan itu nelayan sama tani. Tani itu kadang-kadang nanam jagung, nanam ubi, tahu singkong. Nah itu singkong, ubi, kacang tanah, apa aja yang ditanam sewaktu musim hujan. Kalau musim kemarau yang nggak ada hujan nggak bisa nanam kayak gitu. Jadi yang pengambilan segi penghasilan di sini paling rendah itu saya. Terima kasih benar. Tapi saya terima kasih kepada leluhur kita. Saya dikasih doa kesehatan, kerukunan dan tentram keluarga saya. Itu sudah terima kasih. Ya gitu. Ini pekerjaan saya. Cari itu rasa-rasa aqua, apakah yang laku saya jual. Terus saya dikasih tambahan kerjaan dari kelompok. Itu saya disuruh nyewakan tiker itu. Nyewakan tiker lah bagi kelompok yang dipercaya semuanya saya. Itu saya buat apa namanya sampingan sebelum ada orang nyewa tiker, saya ngambil dulu aqua kayak gitu. Yang pokoknya bahan plastik yang laku dijual lah, itu biasa saya. Makanya orang yang tidak jualan cuman saya sendiri. Orang di sini itu apa itu penghasilan yang paling rendah itu saya. Jadi saya bilang ini apa adanya. Kalau nggak percaya tanya sama warga di sini, semua sudah terkenal. Kalau nama saya itu Mbah Sukiren, itu biasanya cari botol-botol aqua yang dibuang. Biarpun botol tapi masih ada airnya di situ dekat orang, saya nggak berani ngambil. Kan kadang-kadang disimpan dulu di foto-foto dulu kayak gitu. Jadi saya masih takut kalau nanti masih digunakan lagi gitu. Tapi bisa ngurangi, tahu saya yang cuma saya. Nah, sudah gitu. Nah, gimana? Menarik bukan? Setiap pantai dan tempat wisata tentunya memiliki ciri khas dan ceritanya masing-masing. Begitu halnya dengan Pantai Ngobaran yang memiliki cerita dan keunikannya tersendiri. Nah, jadi marilah kita jaga dan lestarikan budaya yang ada.